Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat video untuk tugas matkul wajah yang membahas pertanyaannya ada di buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah 1, Akidah, Fikih, dan Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Zidni Ahmad Nuril Adha dengan NIM 2402051, mahasiswa Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Hidayah Universitas Nahdlatul Ulama Senandiri atau Wonogiri. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dua pertanyaan. Yang pertama tentang pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam berijtihad. Yang kedua, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus diikuti. Saya akan membahas dua itu karena saya dapatnya itu. Sebelum memasuki soal yang pertama, pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan dulu ijtihad itu apa. Kenapa bahas ijtihad dulu? Ya biar gak kayak melompat, biar ada pengantar, biar ada pengantarnya. Pertama, kita berkenalan dengan ijtihad dulu. Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan iftial, berasal dari akar kata jahada. Dalam maqayis lughahnya, Ibnu Faris menyebut bahwa makna jahada adalah musyaqqah, berat atau sulit. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh mujtahid untuk mencapai atau memperoleh suatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli, yakni Al-Quran dan hadis. Kenapa kok bersungguh-sungguh? Ya karena dalam saat mujtahid atau orang yang berijtihad ingin mencari hukum dari suatu permasalahan, itu harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Menurut Al-Ghazali, dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan dengan pengerahan mujtahid atas totalitas kemampuan dan kekuatannya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat. Jadi ya harus bersungguh-sungguh ya mujtahid ini. Ijtihad tidak bisa lepas dari tiga hal. Bisa dibikin rukun ijtihad, bisa disebut dengan rukun ijtihad. Nah, rukun ijtihad ini ada tiga. Yang pertama ijtihad, yang kedua mujtahid, dan yang ketiga mujtahad fih. Ijtihad ya tadi usaha yang dilakukan untuk mencari hukum dari suatu permasalahan. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad, biasanya para imam kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu disebut dengan mujtahid. Sedangkan yang ketiga mujtahad fih, atau sesuatu yang diijtihadi. Di dalam ijtihad harus ada tiga hal ini: usaha yang dilakukan orang yang berijtihad dan sesuatu yang diijtihadi. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pendapat Musawwibah terhadap kebenaran dalam ijtihad. Pendapat Musawwibah adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua pendapat yang diutarakan oleh mujtahid itu dianggap benar. Nah, kok bisa? Ya karena semua masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih itu sifat ijtihadi. Ijtihadi itu ya perlu tafsirannya. Dan para mujtahid ini memiliki pemahaman yang berbeda dalam
mencari sebuah hukum, karena ijtihad ini pada dasarnya adalah pendapat ya. Dia pasti besar kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara para imam. Karena itu juga terkenal di kalangan para fuqaha. Fuqaha itu orang-orang ahli fikih, sebuah ungkapan berupa mazhabku benar namun masih berkemungkinan salah, dan mazhabmu salah namun masih berkemungkinan benar. Ya, karena yaitu perbedaan pendapat dan perbedaan pemahaman antar para imam yang menyebabkan adanya perbedaan hukum antara mazhab satu dan mazhab yang lainnya. Bahkan Imam Al-Ghazali sebagaimana para ulama yang berpaham musawibah, semua hasil ijtihad mujtahid itu benar. Kebenaran ijtihad ini hanya dalam permasalahan fikih yang dalilnya dzanni saja, bukan ijtihad dalam permasalahan ilmu kalam, sebab kebenaran dalam permasalahan teologi hanya satu. Oleh karena itu, jika ada pendapat yang berbeda, maka pasti salah satunya ada yang salah. Nah, ini juga sudah saya sebutkan tadi, semua masalah dalam ilmu fikih itu bersifat ijtihadi, perlu tafsiran. Oke, ini pertanyaan yang kedua ya. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Ini masuk ke bagian urgensi bermazhab berarti ya. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Secara singkatnya, mazhab adalah sebuah pendapat mujtahid yang diikuti oleh pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i berarti pengikut Imam Syafi'i itu. Ini juga tadi saya sudah dibahas di pertanyaan pertama, kenapa ada tentang pendapat musawibah dan kenapa adanya perbedaan pendapat. Ya, karena mazhab ada sebuah pendapat, maka pasti ada kemungkinan untuk terjadinya perbedaan pendapat. Imam Al-Zarkashi dalam bukunya Al-Bar Al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan: mujtahid, awam, dan orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Kita sebagai orang awam, jika ada perbedaan pendapat di antara para imam mazhab, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti salah satu pendapat yang dianggap paling benar atau paling unggul di antara mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya sebagai orang awam kita perlu untuk mengikuti mazhab yang kita anggap paling benar. Ini juga akan menimbulkan pertanyaan, apakah boleh pada suatu masalah mengikuti mazhab A dan pada masalah yang lain ikut mazhab B? Ya, dalam buku ini dijelaskan, selama perbedaan pendapat masih dalam ruang lingkup mazhab arba'ah, maka seorang boleh mengikutinya dengan syarat tidak tadabbur rukhas. Tadabbur rukhas ini mencari hukum yang ringan-ringan saja. Dia hanya mengambil enaknya saja. Kira-kira hukum ini terlalu berat, cari hukum di mazhab lain ternyata ringan, pakai hukum yang ringan saja. Enggak boleh. Contohnya, menurut Imam Asy-Syafi'i, basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, sedangkan menurut Al-Maliki tidak. Lalu seorang yang saat baca Al-Fatihah dia ikut Al-Maliki, tapi pada bagian yang lain
bikin sholat yang lain dia mengikuti imam yang hukumnya lebih ringan itu nggak boleh. Contoh selanjutnya, menurut Imam Asy-Syafi'i, kening wajib bersentuhan dengan tempat sujud ketika sujud, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak. Tadi ada orang yang mengambil hukum-hukum yang enak-enak saja, yang gampang-gampang saja, dan meninggalkan hukum-hukum yang bukan bertentangan sih, yang berbeda, yang lebih berat, dan dia yang mengambil yang gampang-gampang saja. Itu nggak boleh. Jadi simpelnya dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat Sohibah adalah pendapat yang menyatakan bahwa setiap pendapat yang disampaikan oleh mujtahid mengenai permasalahan fikih itu dianggap benar. Ini pertanyaan pertama tadi. Dikarenakan setiap imam mazhab dapat memiliki pendapat yang berbeda mengenai suatu hukum, maka sebagai orang awam yang kita lakukan adalah mengikuti pendapat yang menurutnya paling benar, asal tidak hanya mengambil hukum-hukum yang ringan saja. Gak boleh ambil enaknya saja berarti. Demikian dari saya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.